Oke, Mas Tommy. Ya, Akhirnya kan lawan dari klienmu kan resmi diperpanjang ya, artinya merayakan hari raya di dalam tahanan. Mungkin seperti apa nih Mas respon dari Kak Fikri sendiri, mungkin dari sebagai kuasa hukumnya Mas? ya kalau saya kemarin sempat komunikasi sama Mbak Fitri, beliau ya prihatin dan berharap masalahnya NM ini cepat bisa selesai dan juga adanya peristiwa dan kejadian yang menimpa NM ini menjadikan satu pengalaman ya atau perjalanan yang menjadi bisa memberikan yang lebih baik lagi. Tentunya seperti itu kalau dari Mbak Fitri ya. Tapi kalau dari sudut pandang Mas sebagai kuasa hukum, ini sudah selesai prosedur guys Mas, 40 hari penambahan ini Mas? Ya karena itu jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Kalau kita lihat di sini ketentuan seorang tersangka ditahan itu kan masuk di pasal 24 dan pasal 25. Itu jelas diatur di dalam kitab hukum undang-undang pidana itu bahwa ada syarat dan ketentuan di mana seorang ditahan di kepolisian menjadi tahanan polisi itu 20 hari ke depan. Setelah itu perpanjangan lagi 40 hari ke depan. Dan apabila ya, di dalam pemberkasan BAP, alat bukti, saksi dan semuanya yang diberikan kepada JPU untuk bisa meneliti berkas tersebut, tentunya berkas ini dilihat, dianalisa dan dibuktikan nilai pidananya terhadap sangkaannya tadi. Kan ada sangkaan pemerasan, ada yang pemerasan, terus tindak pidana ITE dan juga TPPU ya. Nah itu kan pasal berlapis jelas saja di atas 5 tahun. Nah di sini juga ditentukan apabila pasal di atas 5 tahun dan akhirnya ada pasal TPPU di sini, tindak pidana pencucian uang. Ini hukumannya menjadi 120 tahanannya menjadi 120 hari ke depan untuk bisa diperiksa. Kenapa? Karena pemeriksaan sampai dengan TPPU itu jelas predikat crime-nya harus selesai dulu nih. Nah jelas nih, predikat crime-nya selesai, pasal yang disangkakan kayak pemerasannya, terus ada undang-undang ITE-nya, terus ada TPPU-nya. Nah semuanya itu harus dibuktikan, baik itu materialnya maupun formilnya. Materialnya adalah berkas-berkasnya dari uangnya yang ditransfer, siapa aja yang melakukannya, saksi-saksinya siapa, apakah ini saksinya perlu ditambahkan lagi, saksi-saksi baru yang belum masuk di dalam peristiwanya, tentunya ini juga masuk ke dalam situ. Nanti biar JPU akan mengirimkan berkas kembali P19 untuk dilakukan pelengkapan terhadap berkas itu. Misalnya harus dilakukan saksi baru karena peristiwa ini terjadi berdasarkan adanya seorang saksi dan saksi. Itu juga perlu, bisa juga itu terjadi. Jaksa mempunyai kewenangan untuk bisa melengkapi berkas-berkas perkara, karena jangan sampai nanti begitu dilimpahkan setelah P21 tahap 2 nanti di persidangan dibuka ternyata nggak komplit, ada yang terpisah nih. Oh terjadinya ada saksi-saksi yang kurang, oh alat buktinya ada yang kurang cukup, oh ternyata ada beberapa peristiwa kejadian yang belum dibuka di dalam BAP kan gitu. Lalu seperti itu, makanya itu yang harus secara komplit dan komprehensif. Oke, berarti butuh perkiraan sekitar 4 bulan hingga harus sampai ke P21 seorang Nikita Mirzani. Jadi seperti itu Mas? Ya, jadi kalau memang belum juga selesai, tentunya masih ada nih namanya perpanjangan PN, ya, perpanjangan kejaksaan, terus perpanjangan PN,
Dan nanti ada lagi dari 120 hari masih ada 30 hari, jadi 150 hari kalau adanya pasal TPPU. Jadi masih bisa nih selama 150 hari ini masih bisa berkas ini bolak-balik di berkasnya diambil, apa yang kurang nanti diperiksa lagi oleh penyidik untuk bisa dilakukan pengembangan juga bisa, dilakukan tambahin saksi ahli lagi juga bisa nanti. Di dalam prosesnya masih ditahan nih, di tahanan kejaksaan sekalipun itu masih bisa untuk memeriksa satu berkas. Dan apabila sampai batas yang sudah maksimum penahanan seseorang, ini ada batas maksimum, juga belum selesai ini pemberkasan ataupun juga belum komplit menurut jaksa, maka dia bebas demi hukum. Jadi bebas demi hukum dan harus dilepas dari tahanan. Jadi selama batas 120 hari plus 30 hari, total 150 hari. Kalau masih belum bisa juga ya, JPU menentukan bahwa kasus ini komplit menjadi sempurna untuk dilimpahkan. Nah, katanya tersangka tersebut harus bebas dari itu. Mas terakhir, Mas, berarti apa yang dilakukan Niki ini juga termasuk kejahatan yang cukup ini juga, Mas, akhirnya dia sampai susah untuk mendapatkan penangguhan tahanan, Mas. Iya, jadi jelas ini pasalnya sangat berat dan berlapis. Pemerasan, terus ada pemerasan, ada apa namanya TPPU, ada ITE, itu kan pasal berlapis. Jelas. Atas itu berarti penangguhannya sangat sulit dikabulkan, Mas, ya? Kalau saya rasa sangat sulit ditangguhkan. Tapi kalau bisa membuktikan di kejaksaan tentunya ya nanti tinggal NM harus berupaya bagaimana cara membuktikan JPU agar kasus ini apakah sudah sempurna atau belum dengan tuduhan pasal-pasalnya. Seperti itu.